Aku harus pergi sekarang. Sayang, tinggallah dulu sebentar di sini. Tidak, Bu. Nanti aku terlambat. Bibi, tidak mungkin Pragya tinggal di sini. Sekarang dia sudah punya suami. Pulanglah Pragya, nanti Abi menunggumu. Ini tidak lucu, Purvi. Ayo masuk kamar, tidurlah sekarang. Kalian boleh bicara di sini dan aku akan ke kamar untuk ganti pakaian. Sayang, dia sedang menggoda kakakmu. Apa ada yang salah dengannya? Dari tadi kau diam saja, ada apa sebenarnya? Semuanya baik-baik saja kan? Iya, semuanya baik-baik saja. Kakak, dari tadi aku bercanda denganmu kan? Ayo bilang. Ibu tolong jangan menghiraukannya. Dia akan mulai menggodaku. Ibu tidak lihat, dia menggodaku terus di pesta. Aku kesal sekali, Bu. Ibu tahu. Ada apa, Bu? Pragya, ibu memikirkan masalah tadi. Kalau ibu yang dipermalukan tidak masalah. Tapi kau bagian dari keluarga itu. Mereka sudah menghina dirimu, nak. Tasmu digeledah. Abi juga tidak sopan padamu. Dia memaksamu untuk menari bersamanya. Padahal dia tahu kau tidak suka menari dan tidak bisa untuk menari, nak. Harusnya Abi tidak seperti itu. Ibu, kenapa ibu cemas dengan hal itu? Ibu harus tahu sebenarnya Abi sangat menyayangi adiknya. Makanya dia menjadi emosional tentang semua yang berhubungan dengan Alia. Tapi itu bukan berarti dia tidak peduli padaku, Bu. Kalau kami tidak bertengkar sedikit pun, hubungan kami tidak akan lengkap, kan? Baiklah, ibu tidak akan cemas. Pragya, siapa wanita itu, nak? Dia ingin sekali tasmu digeledah, tapi akhirnya cincinnya ada di tasnya. Ibu pernah melihat dia. Saat pernikahanmu dan juga pertunangan Alia, ternyata dia juga ada. Ibu pernah melihatnya di TV juga. Dia itu... Oh iya, dia itu Tanu, Bu. Dia adalah teman dekatnya Alia. Ibu tidak suka wanita itu. Ibu tidak suka caranya memandang Abi. Abi sudah pernah bilang, kalau dia mencintaimu dan dia pasti akan menjagamu, nak. Tapi ibu tetap tidak suka. Kau harus menjauh dari wanita itu, nak. Aku akan melakukan apa yang ibu katakan. Ibu tidak usah cemas. Ini semua salahku. Harusnya aku tidak memaksamu untuk minum, Abi. Tapi ini juga salahmu. Harusnya aku mencegahku. Tenang, Tanu. Itu bukan kecelakaan yang serius. Tidak apa-apa. Kita hampir kecelakaan, Abi. Jangan panik mengenai sesuatu yang tidak terjadi. Tidak ada melihatnya. Jadi, jangan berusaha untuk panik. Sudah, tenanglah. Pria itu bisa saja mati. Dan kau juga bisa terluka. Tenanglah. Ini pasti karena Pragya. Dia sudah melihat kita. Dan dia memberi pandangan buruk pada kita. Tenang, Tanu. Tidak ada yang salah. Aku ulangi sekali lagi. Tidak ada yang salah. Sekarang pulang dan istirahatlah. Semuanya akan baik-baik saja besok. Sekarang aku di sini bersamamu. Jangan khawatir. Ya, Dav. Pak, dia baru saja kecelakaan. Tuan, beritahu pada petugas semuanya yang terjadi padamu tanpa ragu-ragu. Pak, orang-orang kaya tidak menganggap kami sebagai manusia. Mereka minum dan mengemudi. Mereka menabrak kami dengan mobilnya tanpa ragu-ragu. Aku punya warung kecil, Pak, dan itu satu-satunya penghasilan untuk keluargaku. Tapi mereka menabraknya, Lupakan Pak. tentang tokonya. Bersyukurlah kau masih hidup. Apakah kau melihat siapa yang menyetir mobilnya? Orang kaya yang kurang ajar, Pak. Sayangnya aku tidak bisa melihat wajahnya. Kau ingat nomor mobilnya? Dia melarikan diri, Pak. Kau pasti melihat sesuatu. Bagaimana kami menemukannya tanpa keterangan? Kenapa suamimu meninggalkanmu sendirian dan pergi menonton konser? Kami sedang bertengkar, Pak. Hari saat Pragya harus datang ke kantor polisi karena Abi. Aku pikir pada malam bulan madu mereka, Abi bersama seorang wanita yang aku lihat bersamanya. Dan aku tidak akan membiarkan seorang menyakiti Pragya. Sekarang dia akan mengalami apa yang dialami Pragya. Pak, aku telah melihat pria itu. Dan ini nomor lisensi kendaraannya. MH04F6666. Mobilnya warna putih, kan? Iya, Pak, warna putih. Apakah kau mengenalnya jika kau melihatnya? Bukan hanya aku, Pak. Maksudmu? Semua orang akan mengenalinya. Dia Abi, seorang bintang rock. Ini harus diadukan. Ini kasus tabrak lari. Kau punya bukti dan saksi mata juga. Aku akan melibatkan media. Jika kau tidak melakukan tugasmu, maka aku juga akan mengajukan tuntutan kepadamu. Abi tidak bisa dimaafkan. Dia harus dihukum sesuai perbuatannya. Coba lihat kondisi pria ini. Jika aku tidak di sana, bisa saja dia mati saat itu.
Kau tahu, aku tidak pernah mengerti apa pentingnya menukar cincin. Apa pentingnya ini? Tapi hari ini, kau tahu, kau akan memasangkan cincin ini di jariku. Aku mengerti kepentingannya. Sangat mengagumkan. Terima kasih banyak, sayang. Purap. Purap. Ada apa? Apa kau marah? Aku mengerti. Kau pasti sedang memikirkan kejadian saat cincinnya menghilang, kan? Aku bahkan juga marah saat itu terjadi. Lalu kupikir, tidak mudah untukku memilikimu lagi. Jadi aku harus mencari cincinnya dengan susah payah juga. Tapi sekarang kau bersamaku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau tahu, aku sudah menunggu ini sejak lama. Aku menunggumu sungguh lama. Ada apa denganmu, Purap? Kenapa bersikap seperti ini? Kita sudah bertunangan. Iya, tapi kita belum menikah. Kau tidak usah cemas ya. Pragya, kau tidak perlu merasa khawatir lagi. Kau tidak sendirian. Aku bersamamu. Kau sudah cukup melalui semuanya. Aku akan membantumu mendapatkan keadilan. Bukankah aku memintamu untuk menjauh dari kakak? Tidakkah kau mengerti? Jadi sekarang, jangan ikuti dia lagi dan hentikan omong kosong itu. Aku akan memberinya pelajaran. Dia akan dihukum untuk semua kebohongannya saat ini. Pragya, kau tidak bisa menghentikanku. Aku tidak akan mendengarkanmu. Dia pasti akan dihukum. Siapa yang dia bicarakan? Siapa yang akan dihukum? Mabuk dan berkendara, KUHP India. Ini mungkin akan membantuku. Minum dan mengemudi adalah kriminal. Aku tahu kalau itu. Pelakunya bisa dihukum selama 4 tahun atau denda 10.000 rupiah. Atau mungkin kedua-duanya. Ya Tuhan, aku tidak masalah dengan dendanya. Tapi hukumannya pasti ada solusinya. Kau ada di sini. Apa yang sedang kau cari? Kenapa menyembunyikannya? Apa pedulimu? Oh, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku mengerti kalau aku mengganggu. Hei, tenanglah. Kau sangat menjijikan ya. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tidak melihat situ seperti itu. Sekarang lihatlah. Baca. Minum dan mengemudi. Kenapa kau membaca tentang minum dan mengemudi? Ternyata kau tukang bohong ya. Apa maksudmu itu? Bukankah kau pernah bilang penglihatanmu sangat buruk? Itu memang benar, makanya aku pakai kacamata. Lalu kalau kau tidak pakai kacamata, kenapa kau bisa baca tulisan kecil seperti ini? Oh, aku tahu, aku mengerti. Kau pakai kacamata untuk meningkatkan sihirmu, ya kan? Sihir? Mantra yang kau berikan dengan matamu. Kenapa kau menatapku? Hah? Mantramu tidak bekerja padaku karena aku tahu apa yang kau lakukan, ya kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan ini? Apa kau masih memikirkan tentang Tanu? Aku sudah kehilangan hatiku untuk Tanu, dan aku tidak bisa memikirkannya saat aku bertemu denganmu. Itulah kenapa aku bisa mengetahui tentang rahasiamu. Dan sekarang aku juga tahu semua tentangmu. Sebentar ya. Hei, kenapa kau melempar buku ini? Itu adalah ilmu sihir yang kau gunakan, ya kan? Apa? Pertama Purap, kemudian nenek, dan sekarang kau berusaha untuk bodohi aku, ya kan? Aku tidak perlu melakukannya. Membodohi seorang pria yang paling bodoh. Sebelum aku habis kesabaran, tolong beritahu kenapa kau meneliti minum dan mengemudi. Jadi aku bisa membantumu. Permisi, aku akan dibantu dengan apa? Untungnya kau ahli dalam keduanya, minum dan mengemudi. Tapi aku akan membantumu mempelajari hukum. Kalau kau menabrak lari seseorang, jangan harap aku akan membantumu. Oh, tidak. Kalau kau tidak menolongku, lalu bagaimana aku melakukan ini? Apa? Aku ingin menabrakmu dulu.
Sudah. Lupakan saja. Kalau kau tidak menolongku, maka aku akan melakukannya sendiri. Kau tanggung sendiri hukumannya. Kalau hukumannya melenyapkanmu, aku tidak keberatan dengan hukuman apapun, termasuk hukuman mati. Apalagi yang kau tunggu? Lakukan saja sesukamu. Aku sedang melakukannya, tapi kau selalu saja menggangguku. Dan aku akan membuat sebuah rencana yang mudah. Dan kau tidak bisa lari lagi. Hei, kau mau kemana jam segini? Aku akan ke balkon. Aku tidak ingin membocorkan rencana ini. Ini sangat rahasia. Aku bahkan tidak bisa mengambil resiko dengan memberitahumu. Kamu hilang. Hei, kamu hilang sekarang. Ada apa dengannya? Aku tidak mengerti. Kapan aku menyihirnya dengan mataku? Coba aku lepaskan kacamataku. Aku harus ganti baju. Hei, kenapa kau basah kuyup? Apa kau sudah puas sekarang, ha? Aku tidak memintamu untuk keluar, kan? Itu keputusanmu sendiri, kau yang membuat rencana. Ternyata kau sudah mengacaukan rencanaku. Kenapa kau buat hujan? Bagaimana aku bisa membuat hujan? Kau pasti membaca mantra. Kau melakukannya dengan sengaja. Sehingga laptopku yang sudah tersimpan data rencana menjadi basah. Berikan padaku, akan kulakukan sesuatu. Mau kau apakan? Atau akan kau keringkan seperti pakaian? Mana bisa begitu? Oh, mungkin kau akan panaskan di kompor dan kemudian kau akan menghancurkannya, iya kan? Aku sudah tahu semua rencanamu itu. Hei, berikan padaku. Hati-hati, itu laptop pribadiku. Tunggu dulu. Apa kau sudah pernah melakukannya? Kelihatannya akan baik. Kau mau mengganti bajumu atau aku harus... Tidak perlu kau lakukan itu. Kau seharusnya mulai menyetrika bajuku. Ganti baju. Seharusnya aku menyetrika badannya, bukan baju yang harus aku setrika. Kau bilang apa? Bukan apa-apa. Kenapa kau mengenakan baju yang tidak bisa kau lepaskan? Aku juga tidak bisa menyingkirkanmu. Apalagi yang kau tunggu? Cepat bantu aku. Bantu aku. Tapi... Baiklah. Kau di mana? Aku di sini. Iya, sudah kupegang. Tarik. Iya. Tarik terus. Tarik. Dia terkadang berpura-pura sangat peduli padaku. Dia mencoba bertindak seperti istriku. Dia bawakan aku obat dan bawakan aku pakaian. Janki, apa semuanya sudah siap? Iya. Masak juga nasinya ya? Janki, di mana handphoneku? Dari tadi aku tidak menemukannya. Iya, Ini adalah kartu undangan untuk keluarga Aurora.
Terima kasih. Permisi. Iya. Siapa yang kirim ini? Ada baiknya kau baca dulu undangannya, jadi kita tahu. Iya. Siapa yang mengirimkannya? Sangat menyenangkan kalau bisa pergi bersama. Iya. Apa yang akan mereka kenakan? Kau tidak perlu membeli gaun yang baru. Kau memang tidak ikut ke pesta itu. Jadi untuk apa beli baju baru? Tapi kenapa, Nek? Kau harus banyak belajar. Ibu, Kalau kita pergi sama-sama rasanya akan sangat menyenangkan. Dia harus belajar di rumah karena sebentar lagi ujian. Janki dan aku yang akan mengajarinya. Sementara kau dan juga Bulbul yang akan pergi ke pesta itu. Sudahlah, tahun depan kau masih bisa ke pesta ya. Purvi, aku akan mengenakan gaun favoritku. Tidak usah khawatir. Aku akan mengirimmu banyak foto. Iya kan, Bun? Oh ya, mau Bulbul. ikut, Bu. Jangan lupa bawakan share kurma untuknya. Ya ampun Ibu, tidak hanya itu, kami juga akan membawakan biryani untuknya. Ibu tahu, kau suka biryani. Mwah. Apa ini? aku tidak akan membawakan minuman keras. Ini adalah kopi, minumlah. Nanti kau terkena flu. Kenapa kau lakukan ini? Seolah-olah kau peduli sekali padaku. Karena aku sudah menjadi orang baik. Kau jahat. Aku tidak melakukan ini untukmu. Aku melakukan untuk diriku. Kalau kau terkena flu, maka aku juga akan terinfeksi dan kau akan teriak padaku dan aku akan memberikanmu air hangat. Lalu kau akan menyiksaku, iya kan? Agar menghindari siksaan itu, maka... Titanic. Tutup. Kau jangan tidur di bawah. Maksudku begini. Kau bisa tidur di satu sisi di kasurku. Tidak. Aku tidak melakukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Kalau aku pergi ke kamar mandi malam hari, aku tidak ingin tersandung olehmu kemudian jatuh dan bocor. Sekarang, gulung tempat tidurnya. Kau jangan pakai itu. Hah? Hah? Apa ini? Apa yang kau lakukan? Batas wilayah. Sebelah sini milikku dan sebelah situ adalah milik orang yang tidak aku inginkan. Dan itu adalah kau. Oh ya, kau jangan sampai lewati wilayahku atau aku akan memukulmu. Aku tidak mau mati. Bilang apa? Tidak ada, tidur saja. Ngomong-ngomong, kenapa dari tadi kau belum tidur? Tidurlah. Jangan matikan lampunya. Kenapa? Aku tidak bisa tidur kalau gelap. Aku tidak bisa kalau terang. Tapi kau bisa menutup matamu dengan selimut kan? Dengar, ini kamarku. Dan kau ingin membuat peraturan di kamarku. Coba beritahu aku, apa yang kau lakukan saat kau tidur? Di balkon sana, padahal tidak ada lampu. Aku terus menatap pagar papan yang sedang menyala itu. Kau ini aneh sekali ya. Belum lama ini kau membuat hujan. Kau menatap pagar papan. Apa aku harus takut untuk tidur di sampingmu? Ngomong-ngomong, aku juga akan memberitahumu sesuatu. Aku
juga merasa takut. Ada masalah apa denganmu? Kenapa terus bergerak? Aku sedang berusaha untuk tidur. Tidur dengan tenang.